Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik mahasiswa. Eh, Kali ini kita bertemu dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dan saya sebagai pengampu mata kuliah Rio Rinaldi SPD MPD. Hari ini pada pertemuan pertama Anda akan berhadapan dengan tema tentang sejarah, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Tapi sebelum itu saya ingin mengajukan satu argumen dan pertanyaan. Mengapa sampai hari ini kita masih mempelajari tentang bahasa Indonesia? Padahal Anda sudah berada di perguruan tinggi. Nah, persoalan ini akan bisa Anda jawab kalau Anda bisa memahami mengapa pentingnya bahasa Indonesia ini dipelajari. Sampai hari ini Anda mungkin bisa mengukur diri apakah hakikat atau esensi dari bahasa Indonesia itu sendiri sudah Anda kuasai. Seperti tata bahasa, kemudian tentang penulisan yang benar, penggunaan bahasa lisan yang tepat, ya. Nah, jika Anda menyadari bahwa sampai hari ini belum menguasai keseluruhannya, maka pada hari ini wajarlah Anda masih mempelajari tentang bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Oleh sebab itu, dalam seluruh rangkaian perkuliahan kita nanti, kita akan coba memfokuskan tentang bagaimana esensi bahasa Indonesia baik secara lisan maupun secara tulisan. Dan sebelum kita masuk pada hal teknis seperti yang saya sebutkan tadi, di topik pertama kita coba bicarakan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia serta sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Baik, kita mulai dari yang pertama. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan melalui Sumpah Pemuda pada 1928. Dan Anda pernah membaca teksnya atau menemukan teksnya, dan mungkin pernah juga mendeklarasikannya ketika ditunjuk sebagai petugas upacara. Nah, pada tahun 28 itu sebetulnya bahasa Indonesia masih mengalami pengaruh dari berbagai bahasa asing atau bahasa di luar bahasa Nusantara. Bahasa Indonesia pada saat itu masih digoncang oleh kehadiran para penjajah pada saat itu. Pada tahun 20-an Belanda masuk ke Indonesia, sebagian bangsa Indonesia menggunakan bahasa asing, sebagian lagi menggunakan bahasa Indonesia kuno atau Melayu. Nah, seiring perkembangan zaman kemudian beralih kekuasaan pada Jepang. Nah, pada saat itu juga bertambah lagi sikap berbahasa orang atau bangsa Indonesia yang awalnya mereka itu ada yang cenderung menggunakan bahasa Belanda, ada yang menggunakan bahasa Indonesia lama. Nah, masuknya Jepang, kemudian bangsa Indonesia juga mengadaptasikan diri dengan bahasa Jepang, sehingga kegoncangan itu semakin luar biasa. Pada saat itu para sastrawan, para ahli bahasa, Sultan Takdir Arif Syabana berpikir bahwa bangsa kita ini kebarat-baratan. Artinya bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa itu tidak terlihat. Akhirnya pada tahun 45 Indonesia dinyatakan merdeka, dan pada saat itulah kedudukan bahasa Indonesia dikukuhkan. Sehingga bahasa Indonesia itu sudah menjadi bahasa persatuan. Bahasa Indonesia itu sudah menjadi identitas nasional. Bahasa Indonesia itu sudah menjadi kebanggaan, lambang kebanggaan bagi negara dan bangsa. Nah, oleh sebab itu perkembangan bahasa Indonesia itu dari tahun 45 sampai hari ini itu lebih cenderung kepada dinamika bentuk. Bagaimana penulisan yang mungkin orang menggunakan bahasa Indonesia lama, dan pada saat ini
menjadi bahasa Indonesia modern atau yang sudah diperbaharui, dan gejala bahasa Indonesianya pun sering berubah-ubah gitu. Nah, itu untuk sejarah. Saya cuma mengantarkan sedikit, jadi Anda boleh cari nanti di sumber atau referensi lain tentang bagaimana sejarah bahasa Indonesia di perkembangan masa kedudukan Belanda, Jepang sampai hari ini. Dan seiring dengan itu Anda juga akan mengerti bagaimana perkembangan negara atau bangsa ini. Baik, poin kedua, ada 3 fungsi dari bahasa Indonesia. Nah, ini tidak bersifat ilmu praktis atau ilmu konsep teori, tidak. Anda cukup memahaminya saja. Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan, itu yang pertama. Apa bukti nyata bangsa Indonesia ini bangga dengan bahasa Indonesianya? Saya beri contoh, misalnya begini. Jika Anda sebagai orang Indonesia datang ke negara lain dan bertemu dengan rekan atau teman sesama Indonesia di negara itu, pertanyaannya adalah apakah Anda berbahasa Indonesia ketika bertemu dengan orang tersebut? Nah, jika kasusnya seperti itu, kita bisa menyimpulkan ternyata ketika kita berbahasa Indonesia dengan orang sesama Indonesia di negara lain, maka bangsa lain akan berpikir, ini orang Indonesia, dia gunakan bahasa Indonesia, berarti dia sudah menilai kita bangga dengan bahasa Indonesia. Anda bisa lihat juga pada bangsa Barat yang bertemu dengan orang sebangsa dengan dia, maka dia berbahasa yang sama, artinya dia menggunakan bahasa negaranya. Kalau orang Jerman datang ke Indonesia, bertemu dengan orang Jerman yang juga sedang berada di Indonesia lalu berbicara dengan bahasa Jerman, kita tahu itu orang Jerman. Gitu. Jadi bukti kebanggaan kita itu terlihat dari penggunaan bahasa yang kita manfaatkan dalam kehidupan, baik di dalam negara maupun di luar negara. Itu yang pertama. Nah, kasus yang kedua terhadap fungsi bahasa Indonesia itu, bahasa Indonesia merupakan identitas nasional. Lalu apa contohnya identitas nasional? Kita tahu bahasa Indonesia itu ada semacam kaidah, semacam aturan, sistem yang sudah diatur sehingga orang harus mematuhi tata penulisannya, orang harus mematuhi tata cara berbicaranya, sehingga dikatakan orang itu sudah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dari berbahasa yang baik dan benar, maka dia bisa dikatakan sebagai orang yang sudah menggunakan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Anda menulis tugas dengan menggunakan tata bahasa yang baik dan benar, berarti Anda sudah menunjukkan ini identitas nasional. Kemudian dalam kasus lain secara lisan, misalnya ada orang yang menggunakan bahasa Indonesia dengan campuran bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa Indonesia, bahasa asing. Nah, meskipun itu dalam konteks yang tidak ilmiah atau tidak baku atau dalam kehidupan sehari-hari, saya kira ini akan mengurangi nilai identitas nasional. Sebab kalau seandainya suatu bahasa yang sudah dicampur bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bicara sekali-sekali bahasa Indonesia, sekali-sekali bahasa Inggris, orang akan bingung, orang ini sebetulnya orang mana, identitas nasional dia, gitu. Nah, kasus yang seperti ini sangat banyak. Apakah ini salah? Tidak ada hukuman yang mengikat orang tersebut. Hanya saja sebagai bangsa kita sudah membicarakan tadi bahwa bahasa Indonesia itu adalah
lambang kebanggaan. Berarti kalau bahasa dipercampurkan, ya, berarti mengurangi nilai identitas atau fungsi identitas nasional. Tidak terlihat lagi dia itu sebagai orang apa. Dalam contoh kecil pun, misalnya dalam sapaan, orang menggunakan kata ana, antum. Sebenarnya tidak ada persoalan, tidak ada masalah jika diukur dari aturannya. Tapi secara bahasa masyarakat, bahasa yang sudah diatur dalam undang-undang bahasa bangsa Indonesia, tentu ini akan mengurangi bahwa sebenarnya bahasa Indonesia itu ya diksi atau pilihan katanya tidak dipengaruhi oleh bahasa lain. Maka totalitas bahasa Indonesia akan terlihat dari seluruh penggunaan kosakata yang kita gunakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang terakhir, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu. Nah, kasus ini menarik menurut saya. Ketika Anda pernah menemukan ada orang yang berbeda etnis antara dua orang tadi, misalnya Jawa dan Minang, kasus ini bisa saja mengantarkan pada suatu perselisihan. Saya beri contoh tapi mohon dipahami dengan baik. Misalnya ada orang Minang datang ke Pulau Jawa untuk melanjutkan pendidikan. Pada prinsipnya dia belum menguasai bahasa Jawa. Yang dia tahu bahasa daerah dan sedikit bahasa Indonesia. Artinya dia belum fasih berbahasa Indonesia. Singkat cerita, ketika dia sampai di Jawa, dia ingin makan, lalu memesan makanan pada penjaga warung Tegal atau warung makan di pinggir jalan. Dia katakan begini, Bu, saya mau nasi 1. Kebetulan hari sudah sore, bahan-bahan sudah habis. Si ibu yang Jawa tadi menjawab dengan bahasa daerahnya pula. Dia jawab begini, "Entek mas." Si orang Minang tadi berpikir, di kampung saya entek itu carut, makian. Lalu terjadi pemahaman yang tidak sejalan, tidak sesuai. Dalam hati dia, saya baru sampai sudah dimaki-maki. Nah, artinya jika kedua orang ini tidak saling menjelaskan maksudnya, maka akan terjadi gesekan. Yang si orang Jawa berpikir dia tidak merasa bersalah, yang si orang Minang dia merasa dimaki-maki atau diberi kata kasar. Saya mau makan kok dicaruti. Sebenarnya kan tidak begitu. Nah, untuk menyatukan, sebetulnya orang yang tadinya Jawa bisa menjawab harusnya dengan bahasa Indonesia. Gitu. Jadi ketika si orang Minang tanya, "Bu, nasi 1." "Sudah habis mas." Meskipun dia orang Jawa, ketika ada orang yang berbicara kepadanya, maka harus dia menjawab dengan bahasa Indonesia yang benar. "Nasinya sudah habis mas." Jadi tidak dengan bahasa kedaerahan, karena belum tentu orang yang berbicara atau lawan tutur itu mengerti. Nah, mungkin ini yang bisa kita pahami bersama untuk pertemuan pertama, sehingga menurut saya pemahaman tentang bahasa Indonesia masih banyak yang belum kita kuasai. Oleh sebab itu, mari secara bersama-sama kita pelajari, kita kuasai, kita implementasikan. Terima kasih. Halo adik-adik mahasiswa, Anda sudah mendengarkan paparan materi yang disampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Silakan mengimplementasikan ilmunya. Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar materi hari ini, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan untuk memeriahkan channel ini, Anda diharapkan untuk melakukan like dan subscribe. Semoga channel ini dapat bermanfaat bagi orang banyak.
Demikian saja, terima kasih banyak. Sampai jumpa.